Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Niat membunuh yang dingin seperti pisau, mengunci Su Yi dengan kuat. Di kejauhan, Jiang Taya tersenyum cerah, tetapi ada niat membunuh yang mendidih di mata itu. Su Yi mengangkat tangannya. Peti pedang 6 inci muncul, dan suasana kekacauan terjadi. Jiang Taya menyipit pelan, "Oh, sebelum perang dimulai, apakah kamu berencana menggunakan Jiyuan Shenbao? Takut padaku, kan?" Su Yi menjentikkan jarinya, dan peti mati pedang 6 inci itu jatuh ke langit yang jauh, melayang diam. Lalu, dia berkata dengan ringan, "Kamu terlalu banyak berpikir, pedang Dao ini disebut dekat, salah satu dari 9 rahasia kekacauan, dan dapat mengabaikan jarak. Di luar angkasa membunuh musuh dalam jarak pendek dari cakrawala." Jiang Taya berkedip dan dia berseru, "Bagus sayang." Su Yi berkata pada dirinya sendiri, "Saya menunjukkan pedang ini, hanya untuk memberitahu Anda, ketika Anda mulai berikutnya, selama Anda tidak melarikan diri, saya tidak akan gunakan pedang ini untuk memotongmu. Sebaliknya, jika kamu berani melarikan diri, kekuatan pedang ini ditakdirkan untuk membuatmu hancur." Senyum di wajah Jiang Taya memudar. Dia sedikit mengernyit. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa Su Yi tidak takut pada dirinya sendiri, tetapi hanya khawatir dia akan melarikan diri dalam pertempuran berikutnya. Ini jelas berarti dia bukan lawannya. Hahaha. Jiang Taya tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa keras, "Tentu saja, kamu memang Wang Ye, selalu begitu mendominasi dan kuat, orang ingin menghancurkanmu. Arogansi berkeping-keping, injak kakimu dengan keras, tetapi jauh di lubuk hati kamu harus mengakui bahwa kamu adalah lawan yang layak." Berbicara, dia menunjuk ke peti mati pedang 6 inci di kejauhan, "Ketika aku membunuhmu, aku akan membiarkan pedang ini dikubur bersamamu." Su Yi mendengus dan berkata, "Aku menantikannya." Jiang Taya tidak berbicara omong kosong lagi, dia melompat ke depan dengan tiba-tiba, menjepit telapak tangan dan jarinya, dan menekannya ke udara. Ledakan. Kecemerlangan ilahi perak yang menakutkan seperti matahari yang terik di langit berbintang, mengembun menjadi telapak tangan, menghancurkan langit dan datang. Dalam sekejap, langit berguncang, gunung dan sungai menjadi sedih. Itulah kekuatan para dewa yang sebenarnya, dan apa yang terkandung di antara telapak tangan adalah kekuatan para dewa yang sebenarnya dan tatanan para dewa. Pada saat yang sama, Su Yi juga bergegas maju. Pukulan ini polos dan langsung, kuno dan alami. Tapi ketika keluar, booming. Mirip dengan dewa yang menembak matahari, tinju Su Yi menembus langit dan bertabrakan dengan telapak tangan Jiang Taya, dan tiba-tiba seolah membalikkan langit dan bumi. Badai penghancur. Hujan kehancuran yang mengerikan meletus dari pertempuran antara keduanya, dan kekosongan di dekatnya berteriak dengan keras, dan semua gunung di 10 arah bergetar karenanya. Perhatikan bahwa ini adalah medan perang pada zamannya, gunung, sungai, dan tanaman semuanya diubah oleh sumber kekacauan di negeri dongeng, dan mereka sangat kuat. Bahkan jika karakter Taijing bergerak, mereka tidak dapat mengguncang gunung. Tapi sekarang, saat keduanya bertarung, menyebabkan gerakan besar, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan penghancur. Ledakan. Cahaya dan hujan memercik, dan kekuatan ilahi mengamuk, sosok Su Yi tiba-tiba mundur dari tanah beberapa puluh kaki, dan rambut panjang disanggul tertiup angin, beberapa berantakan. Bahkan darahnya bergejolak. Di sisi lain, Jiang Taya, sosok arogan seperti gunung, tidak bergerak sama sekali, dan kekuatan ilahi seperti laut, memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan. Tapi dia mengerutkan kening. Su Yi di kejauhan tertawa. "Kamu bahkan bisa melawan kekuatan dewa sungguhan." Jiang Taya menghela nafas dan tidak menyembunyikan keterkejutannya. Sebelumnya, ada desas-desus di dunia bahwa Su Yi memiliki kekuatan setengah dewa. Tapi sekarang, Jiang Taya benar-benar menyadari bahwa demigod macam apa yang telah dilampaui oleh Su Yi. Kekuatan tempur orang ini saat ini dapat melawan keberadaan seperti dia yang baru saja dipromosikan menjadi dewa yang lebih rendah. Kekuatan para dewa yang kau pegang lebih lemah dari yang kuduga. Di kejauhan, Su Yi berkata, "Jika tebakan saya benar, sekarang Anda belum benar-benar memantapkan fondasi Dao di tingkat para dewa,
dan kekuatan Dao yang telah kamu kuasai masih belum cukup. Itu belum benar-benar diintegrasikan ke dalam aturan zaman yang dikuasai dengan sendirinya. Jiang Taya tertawa, ini lebih dari cukup untuk membunuhmu. Ledakan. Jubahnya berkibar, sosoknya berteleportasi, dan dia datang ke langit di atas kepala Suyi dalam sekejap, tangannya terjalin, yin dan yang, dan mengembun menjadi putaran tanda Dao misterius, dipukul dengan keras. Lurus seperti dewa, mengangkat matahari besar dengan kedua tangan, dan menghancurkannya ke dunia. Sombong dan kejam. Suyi tidak pernah tersentak, tetapi menyerbu ke depan dan mengepalkan tinjunya. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya jelas meroket. Antara gerak tubuh dan gerak tubuhnya, ki pedangnya seperti pelangi yang mengejutkan, ganas dan menakutkan. Pedang ki yang kuat merobek kekosongan menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Tapi semua serangan ini dihancurkan oleh Jiang Taya. Pendiri Sekte Tai adalah salah satu dari sedikit penguasa tak tertandingi di negeri dongeng jauh sebelum zaman keabadian. Pada awal di atas urutan ketiga Taijing, dia benar-benar dewa yang lebih rendah. Bagaimana kekuatan ilahi seperti itu bisa dibandingkan? Dalam waktu singkat, Suyi dikirim kembali lebih dari 10 kali. Dapat dilihat bahwa Anda menguji kekuatan saya satu persatu, mencoba mencari tahu kekuatan cara ilahi yang telah saya kuasai. Jiang Taya tersenyum, tapi kenapa aku tidak melakukan ini? Ambil Wang Yemu sebagai target, dan hancurkan kekuatan yang baru saja aku promosikan menjadi dewa. Ledakan. Dia menyalakan api ilahi di seluruh tubuhnya, dan serangannya menjadi semakin kuat. Di antara telapak tangannya, gunung dan sungai berguncang, kekosongan runtuh, dan momentumnya seperti bambu yang patah. Dia memblokir serangan Suyi dan sekali lagi kalahkan. Yang mengejutkan Jiang Taya, setiap kali dia mencoba mengalahkan Suyi dalam satu gerakan, kekuatan Suyi akan menjadi semakin kuat. Dan nyaris menghindari serangan mematikan. Ini membuat Jiang Taya mengerutkan kening. Kultivasi tingkat Taihe, bagaimana bisa begitu kuat? Jika ini adalah kekuatan yang kamu miliki sebagai dewa yang lebih rendah, kamu pasti akan mati hari ini. Setelah didorong kembali, Suyi berbicara. Jiang Taya terkejut. Ini terlihat konyol. Karena Suyi dirugikan sejak awal perang, tetapi kata-katanya begitu sombong dan kuat. Pada saat ini, sosok Suyi tiba-tiba muncul. Ledakan. Di tubuhnya, sungai yang setampaknya bergolak, dan guntur yang menggetarkan dunia meraung, dan kekuatan tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap inci kulit melekat. Ada niat pedang tanpa akhir di sekujur tubuh, tanpa henti, tanpa henti. Kelopak mata Jiang Taya berkedut dan hatinya bergetar. Orang ini telah mempertahankan begitu banyak kekuatan ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Tidak menunggu untuk mengerti, Suyi melangkah ke langit dan datang dengan kasar. Di antara gelombang tangan, energi pedang menggantung seperti langit turun ke galaksi, dengan energi pedang tak berujung mengambang dan tenggelam di dalamnya, dan berkembang menjadi semua jenis penglihatan yang luar biasa. Jiang Taya menjabat tangannya dan menggelengkan kepalanya. Ledakan. Meskipun Jiang Taya memblokir pedang, seluruh orang terlempar ke belakang, mengejutkan, dan wajahnya biru dan putih. Di mata itu, ada sedikit ketidakpercayaan. Ini pertama kalinya dia terguncang sejak perang. Dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang Suyi membuat hatinya semakin bergetar, dan bisa mengguncang dewa yang lebih rendah seperti dia. Seberapa mengerikan ini? Dasar bajingan, aku benar-benar terkejut. Jiang Taya menarik napas dalam-dalam dan membakarnya, tapi meski begitu, kamu tidak punya kesempatan untuk kembali. Tembak. Dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba tersedak. Saat berikutnya, dewa perak yang tak terhitung jumlahnya yang cerah dan mempesona turun dari langit, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, saling membangun, dan berevolusi menjadi langit berbintang yang luas. Menarik. Mata dalam Suyi meledak dalam nyala api perang. Langit ini bergejolak dan kacau. Seolah-olah pertempuran para dewa sedang pecah, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyapu kekosongan, bergemuruh seperti guntur, dan menyapu segala arah. Sebentar lagi, langit penuh bintang. Energi pedang tak berujung runtuh. Jubah Suyi robek dan darah menetes dari sudut bibirnya.
Pakaian putih Jiang Taya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Tapi kekuatan keduanya menjadi semakin menakutkan. Mereka saling memandang tanpa kata omong kosong, dan bertarung lagi hampir bersamaan. Ledakan. Jiang Taya menggembung, menutupi bidang bintang, seperti alam semesta di dalam lengan, tetapi lebih menakutkan daripada alam semesta di dalam lengan. Su Yi menggunakan telapak tangannya seperti pedang untuk membunuh langit. Hanya setelah pertempuran antara keduanya dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan di dunia. Bunuh. Niat membunuh Jiang Taya mendidih, dan seluruh tubuhnya menunjukkan semacam kekuatan seperti langit dan bumi, dan serangannya sangat kuat. Sebagai perbandingan, Su Yi lebih baik dari yang lain. Lukanya berangsur-angsur meningkat, tetapi ketika dia melakukan tembakan, dia lebih ganas dan kuat setiap saat, dan Jiang Taya juga terluka. Ini adalah pertempuran yang sengit. Ini pertama kalinya Su Yi berkultivasi sejauh ini, bergulat dengan dewa sungguhan. Mendidih, membakar. Saya sangat senang. Untuk luka di tubuhnya, tidak ada apa-apanya. Secara bertahap, luka di tubuh mereka semakin parah. Jubah putih dan hijau, keduanya rusak dan berlumuran darah. Tapi tidak ada yang peduli. Dalam pertempuran yang sudah tragis dan mengejutkan ini, tidak hanya Su Yi yang cukup kuat, tetapi Jiang Taya juga sama. Akhirnya dianalisa, karena keduanya sudah lama berseteru dan sudah tahu temperamen satu sama lain dengan baik. Oleh karena itu, ketika Anda memulai, keduanya akan lebih kejam dari yang lain. Wang Ye, alam para dewa seperti parit, bagaimana kamu bisa melampauinya? Ayo tunjukkan promosiku ke Ratu para dewa, yang asli adik kuasa. Tiba-tiba, Jiang Taya tertawa panjang. Ledakan. Naik turun tubuhnya, tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi altar seperti matahari yang terik di belakangnya. Di sekeliling altar, ada ratusan juta jalan dan pelangi yang telah berubah menjadi lampu dan bayangan bulat. Di altar, ada api perak menyala terang. Dan altar itu sendiri memancarkan cahaya yang tak terukur, samar-samar memantulkan hantu teratai dewa perak. Itu Tuhan. Itu adalah sumber Tao Tuhan. Ketuhanan adalah akar dari Dao para dewa. Esensi ketuhanan adalah hukum zaman yang dikuasai oleh para dewa. Hukum era memiliki tingkatan yang berbeda, dan ketuhanan yang diringkasnya juga berbeda. Ketuhanan Jiang Taya, yang mencerminkan visi Dewi Teratai Perak, bersinar seperti air terjun bintang, jelas bukan dewa biasa. Saat dia menunjukkan kekuatan Shinto yang kuat, seluruh orang mengungkapkan kekuatan mengerikan yang jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Ya Tuhan, membalikkan tanganmu dapat membelah matahari dan bulan hewan peliharaan, dan menutupi tanganmu dapat menutupi langit. Wang Ye, cobalah, aku yang terkuat kekuatan ilahi. Dalam tawa, Jiang Taya dengan berani menyerang. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh seperti kain. Di tubuh Jiang Taya, ratusan juta sinar cahaya mengalir, dan berevolusi menjadi air terjun galaksi. Setiap karakter peringkat Taixuan akan merasakan rasa putus asa sekecil kerikil saat menghadapi telapak tangan ini. Ini tidak benar, tetapi semacam kekuatan ilahi yang mengejutkan, yang berasal dari kekuatan Dao besar yang memungkinkan para dewa melampaui Taijing. Dalam sekejap, Su Yi sangat tertekan. Ledakan. Saat berikutnya, Su Yi terpesona. Dia sudah terluka dan berlumuran darah dengan jubah biru, dan pada saat ini dia hampir hancur dan musnah oleh pukulan itu. Hahaha, selamat bersenang-senang. Jiang Taya tertawa, matanya penuh cahaya. Tanpa ragu, saat dia memukul mundur Su Yi, dia menembak lagi. Ledakan. Melihat galaksi sangat marah, memunculkan bintang-bintang tanpa akhir, berguling-guling dalam kehampaan, menghancurkan Su Yi, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Menghadapi serangan ini, Su Yi tidak lagi ragu dan menggunakan kekuatan reinkarnasi. Lengan kanannya melambai, seperti pedang di langit, langit dan bumi berubah, menjadi gelap dan dalam, jatuh ke malam abadi, seperti hantu dunia lahir dari langit. Dan ketika Su Yi memotong pedang ini, pedang itu tampak seperti aliran cahaya. Ledakan.
Sekilas, galaksi ini tampak seperti gulungan gambar, tetapi terbelah dua dari tengah oleh pedang. Jiang Taya mata dan pupilnya menyusut dengan tenang, dan dia melambaikan tangannya untuk memblokir. Ledakan. Sword Ki dan Palm Force bertabrakan. Pada saat ini, kekuatan reinkarnasi yang penuh dengan energi pedang meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Seluruh sosok itu terguncang, bergetar hebat. Wajah yang masih muda itu menunjukkan ekspresi kaget, ini apakah kekuatan reinkarnasi yang membuat para dewa cemburu? Darah mengalir dari telapak tangan dan jari, rasa perihnya tidak parah, namun kekuatan terlarang yang dikeluarkan oleh pedang ini membuat Jiang Taya tergerak. Dia dengan jelas menangkap bahwa, di bawah goncangan kekuatan reinkarnasi, dewa yang dipadatkan oleh perpaduan fragmen era Orde Ketiga benar-benar menunjukkan tanda-tanda terguncang. Meskipun tanda-tanda goncangan ini sangat kecil dan sulit dideteksi, itu telah membuat Jiang Taya menyadari kekuatan mengerikan reinkarnasi dan memahami mengapa para dewa tidak mau memungkinkan reinkarnasi. Bagaimana perasaanmu? Su Yi Dao. Jiang Taya tersenyum dan berkata, meskipun reinkarnasi itu baik, Taoismemu terlalu lemah. Sudah cukup untuk membunuhmu. Su Yi berkata, dia sudah membunuhnya. Dia melangkah ke langit, seperti dewa dan guntur yang menggerakkan alam semesta, antara langit dan bumi, reinkarnasi gelap cahaya dan bayangan terjalin, mencerminkan pemandangan yang aneh. Dan saat Su Yi menembak, ledakan. Misteri reinkarnasi, lautan kepahitan. Di hadapan para dewa, semua perjuangan sia-sia. Jiang Taya mendengus dingin, memicu galaksi kecemerlangan ilahi yang mengerikan, dan langsung menekannya. Ledakan. Lautan kepahitan dan galaksi bertabrakan, seolah-olah terjadi gempa besar, dan kekuatan penghancur yang dahsyat mengamuk, membuat Jiang Taya terhuyung-huyung, dan ke segala arah, semua dikelilingi oleh lautan keruh dari kepahitan blocking. Kekuatan tenggelam yang mengerikan menyebar, seolah menyeretnya ke kedalaman lautan kesengsaraan, selamanya. Yang Taea akhirnya berubah warna. Kekuatan reinkarnasi semacam ini jauh lebih aneh dan tabu dari yang diperkirakannya. Aktif. Jubahnya berkibar, telapak tangan dan jarinya seperti pisau, dan dia menebas dengan keras. Lautan penderitaan yang dahsyat terkoyak seketika. Tapi Su Yi telah mengambil kesempatan untuk membunuh, dan sebuah pedang turun dari langit, berevolusi menjadi 6 siklus reinkarnasi, seperti putaran cahaya, pembunuhan kejam dia. Misteri reinkarnasi, roda 6 pedang. Ledakan. Jiang Taya berjuang sekuat tenaga, namun pada akhirnya ia terpaksa mundur, dengan pakaian compang camping, rambut panjang acak-acakan, kulit pecah-pecah dan kulit berdarah. Hal yang paling menakutkan adalah ketuhanan yang dipadatkannya terguncang. Dan sebelum dia bisa berdiri teguh, Su Yi bergerak lagi. Hening sejenak. Mekar. Sungguh hidup. Setiap niat pedang ditafsirkan oleh Su Yi sepenuhnya, dimotivasi dengan seluruh kekuatannya, dan diintegrasikan ke dalam rohnya, membuatnya tampak seperti penguasa reinkarnasi abadi. Boom! Ledakan. Untuk sementara waktu, jalan yang terbakar di sisi lain, bunga mandala yang bergoyang, Wang Chuan yang perkasa mengalir di bawah jembatan Naihe, turunan dari platform kehidupan reinkarnasi dan kematian, 10 kuil Yama yang menjaga mata air kuning. Semua jenis penampilan luar biasa yang tak terbayangkan, semuanya muncul dalam niat pedang. Dia bergerak dengan seluruh kekuatannya, kekuatan para dewa perkasa, tetapi kekuatan gaib dan trik sulap apapun rusak dan hancur dalam pedang reinkarnasi, tetapi itu adalah situasi seluruh dirinya menjadi genting, terkadang terlibat dalam lautan kesengsaraan, terkadang terseret ke sisi lain, terkadang ditekan oleh reinkarnasi. Meski pada akhirnya semua bisa diselesaikan olehnya, namun hanya dalam waktu singkat, dia terluka parah, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya yang seputih salju sudah basah kuyup dengan darah dan ternoda merah, dan dia tampak menyedihkan. Pada saat inilah Jiang Taya sangat menyadari kengerian reinkarnasi. Rasa urgensi yang tak terlukiskan membanjiri hati Jiang Taya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak segera membalikkan keadaan, dia akan dikutuk sampai mati. Istirahat. Tiba-tiba, Jiang Taya menggertakkan giginya, benar-benar melemparkan dirinya keluar, dan tangannya kosong. Sebuah kuil daun naik ke langit,
berlama-lama dengan ratusan juta sinar cahaya, dan di dalam kuil Dao, ada teratai perak bergoyang, dan yang mengerikan kekuatan para dewa jatuh. Pada saat ini, Jiang Taya mendapatkan fondasi dari jalannya sendiri, dan melakukan segala daya untuk bergerak. Ledakan. Dan mengambil kesempatan ini, Jiang Taya lolos dalam satu gerakan. Matanya seperti nyala api, dan dia tertawa keras. Wang Ye, aku berkata, Taoismemu terlalu rendah, bahkan jika kekuatan reinkarnasi melawan langit, kamu tidak bisa membantuku. Tidak. Kamu terlalu bahagia. Di kejauhan, mata Suyi gelap dan nadanya tenang. Begitu suara itu terdengar, dia tiba-tiba melangkah maju, tangan kanannya terangkat seperti pedang yang sudah lama berdiri, dan menebas. Ledakan. Gempa bumi. Pedang meraung. Pada saat ini, niat pedang reinkarnasi yang dihancurkan oleh Jiang Taya, seolah dipanggil, diam-diam dipadatkan dalam kehampaan dan berubah menjadi gambar. Adegan misterius reinkarnasi. Musim semi kuning, teras reinkarnasi, laut pahit, jalan sisi lain, jembatan Naihe, Wang Chuan tampaknya alam bawah yang lengkap telah muncul kembali di dunia. Pedang Suyi, seperti sinar cahaya yang menembus dunia bawah, membawa kekuatan 6 siklus, menafsirkan adegan tabu dari kelahiran dan kematian yang bergantian. Saat ini, semua tempat di 10 penjuru suram. Senyum di wajah Jiang Taya tiba-tiba membeku, ngeri. Dia merasakan ancaman yang mematikan, sangat kuat, sangat menakutkan. Naik. Tiba-tiba Jiang Taya berteriak. Platform dewa jalan naik dari langit, menderu seperti guntur, menafsirkan miliaran kecemerlangan ilahi, memancarkan cahaya tak terbatas, seolah terbakar. Ini adalah pertama kalinya sejak Jiang Taya menjadi dewa, dia dengan putus asa mencoba yang terbaik untuk melepaskan semua kekuatan sucinya tanpa syarat. Ledakan. Langit berguncang, reinkarnasi seperti tirai, menutupi langit dan bumi. Alam neter yang gelap dan tidak jelas, bersama dengan energi pedang itu, menekannya. Seperti langit. Kuil Dao yang dikorbankan Jiang Taya segera mengalami dampak yang mengerikan, dan cahaya tak terbatas dan cahaya Dao yang tak berujung runtuh dan hancur. Api ilahi yang menyala di atas altar akan segera padam. Jiang Taya batuk darah. Ki pedang itu sangat menakutkan sehingga berdampak parah pada tubuh dan jiwanya. Aktif. Matanya merah dan dia berteriak. Dao Sentai dan pedang Ki itu berhadapan dengan sengit. Tapi sia-sia. Pada akhirnya, dengan deru langit, Dao Sentai dihempaskan ke udara, dan energi pedang tetap bertahan, memenggal kepalanya. Jiang Taya sedang sekarat dan berjuang keras. Ledakan. Ketika kabut menghilang, saya melihat tubuh Jiang Taya hancur, terluka parah dan sekarat, tampak mengerikan. Aku tidak menyangka kamu akan kabur kali ini. Di kejauhan, Suyi berjalan mendekat. Dia juga terluka parah sebelumnya, dengan jubah biru berlumuran darah. Dibandingkan Jiang Taya, jauh lebih baik. Kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri, mengapa kamu harus melarikan diri? Jiang Taya tertawa. Dia sengsara, tubuhnya yang patah penuh retakan dan hampir roboh. Tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Hanya ketika dia melihat Suyi yang mendekat, ada sedikit kerumitan dalam ekspresinya. Ada ketidakberdayaan, dendam, dan jejak keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin, aku tidak menyangka Suyi memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di kelas Taihe. Kenapa tidak mencobanya? Jiang Taya bukan orang yang mudah menyerah. Suyi tenang. Ini bukan fitnah, tapi dia tahu betul bahwa lelaki tua dengan pembunuh, ambisius, dan kejam ini tidak akan mengakui kekalahan bahkan jika dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Mungkin karena aku terlalu mengenalmu, aku bisa yakin bahwa akhir hidupku hari ini hanya terbagi antara hidup dan mati, dan tidak ada jalan ketiga. Jiang Taya menghela nafas. Ya, dia mengerti. Bahkan sebelum perang, Suyi tahu saat dia menunjukkan harta karun rahasia Chaos. Tidak ada jalan keluar hari ini. Harus memisahkan hidup dan mati. Melihat ini, Suyi hanya mengangguk dan langsung menembak. Hampir pada saat yang sama, mata Jiang Taya berkedip tanpa ampun, dan seluruh tubuh terbakar ke arah Suyi. Kenapa dia takut? Dalam bayang-bayang. Takut, tidur dan tidur untuk itu.
Lebih baik bertarung sampai mati dan istirahat total. Bunuh. Jiang Taya berteriak keras, seluruh orang itu seolah-olah menjadi komet termegah di dunia, membara hingga ekstrim, menampilkan komet termegah sejak ia menjadi pukulan dewa. Dentang. Pada saat ini, pedang dunia muncul di telapak tangan Su Yi dengan teriakan pedang yang jelas. Orang-orang mengikuti pedang dan menebas di udara. Dunia 10 penjuru berguncang saat ini, dan gunung-gunung serta sungai-sungai sedih. Suara tabrakan yang menghancurkan bumi, seperti guntur 9 hari, tiba-tiba bergema pada saat ini. Dari kejauhan, sosok Jiang Taya, yang terbakar seperti komet, terhalang di udara oleh pedang. Tidak mungkin. Dia menatap kosong semua ini, sudut bibirnya berkedut, dan dia bergumam linglung, aku hidup selamanya, begitu aku menjadi dewa, aku tidak pernah berpikir aku masih kalah. Kamu. Suaranya sendu, penuh depresi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.